Peptide merupakan penemuan terbesar abad 21 bagi dunia kesehatan setelah ditemukannya penisilin. Dibuktikan oleh 10 ilmuwan yang telah mendapatkan penghargaan Nobel atas karya ilmiah penelitian tentang peptide. Peptide pertama kali dilakukan penelitian oleh ilmuwan Jerman, Fischer, pada tahun 1902. Peptide merupakan sebuah komponen protein yang terdiri atas 2 hingga 20 asam amino yang dapat mencakup dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, dan pentapeptide. Sebuah penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Jepang dan Indonesia di tahun 1996 pun mengungkap peptida dapat meningkatkan konsentrasi. Sel tubuh manusia memasuki usia 40 tahun mulai tertidur. Menurut ilmuwan biologi dari Amerika Serikat, Dr. Ronald Platz, terapi menggunakan peptide setidaknya dapat memperpanjang umur manusia hingga 20 tahun. Menjadi tua adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak karena merupakan proses alami dari bertambahnya umur. Manusia hanya memiliki satu penyakit, yaitu kerusakan sel. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada solusinya. RG-Soipep, persembahan Ratu Givana, pelopor peptide pertama di Indonesia. Revolusi Kesehatan 2020, perkembangan sains dan teknologi dunia. Inovasi revolusioner nutrisi suplemen kesehatan yang merupakan kemajuan etik dalam bioteknologi. RG-Soipep mengandung peptide yang mengatur fungsi fisiologis berbagai sistem organ dan semua sel tubuh manusia. Reproduksi sel, meningkatkan sel, mengaktifkan sel, memperbaiki sel, pembaharuan sel. RG-Soipep merupakan molekul bioaktif kecil, soy oligopeptida, diproduksi dengan teknologi terkini. Oligopeptida dengan berat 600 Dalton, kadar kemurnian 92%, 100% larut dalam air, dan tingkat penyerapan di tubuh 100%, serta mengandung asam amino dan protein. Sebagai bahan dasar aktif pembentukan sel tubuh kita, anak-anak membutuhkan peptida untuk mempercepat pertumbuhan. Orang dewasa membutuhkan peptida untuk awet muda. Semua hanya bisa didapat dalam peptide aktif RG-Soipep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Dera Sagita dapat hadir di hadapan Anda dalam program acara Medika Natura. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini membutuhkan solusi untuk kesehatan Anda, disinilah tempatnya. Nanti kami juga akan membuka line interaktif di mana Anda juga bisa bertanya-tanya kepada narasumber saya. Baik. Untuk sebelumnya saya akan langsung saja perkenalkan ke hadapan Anda. Di sini telah hadir bersama saya Ratunya Herbal Indonesia, yaitu Ratu Givana. Halo, apa kabar Ibu Ratu? Baik Mbak Dera, selamat sore. Jumpa Sehat, lagi ya. Alhamdulillah. Ya, dan Ratu Givana tidak sendirian, tapi juga bersama seorang wanita cantik ya, yang tentunya juga merupakan konsultan di sini ya, yang nanti juga bisa ditanya-tanyakan. Nah, di sini ada Cut Imanda. Halo, apa kabar Mbak Manda? Baik. Oke, baik. Kita akan langsung saja ya ngobrol-ngobrol soal tema kita. Nah, ini penting sekali untuk para wanita. Kita tidak pernah tahu kapan ya, ataukah saat ini bahkan di dalam payudara kita itu sedang ada sel ganas yang bekerja, yang mau menyebar, yang akan menjadi bibit kanker atau tidak, ya kan ya? Nah, tentunya ini temanya adalah kanker payudara dapat menyebar ke 5 organ tubuh. Apalagi kalau memang sudah ada benjolan, sudah punya karakter seperti itu ya, harus hati-hati. Baik, nah pertanyaan pertama saya mau tanya ke Mbak Manda dulu ya. Baik, Mbak Manda nih, kalau kita bicara tentang kanker payudara, siapapun yang punya payudara pasti punya resiko untuk itu ya. Sebetulnya penyebabnya apa? Baik, kanker payudara itu penyebab utamanya bisa dari pola hidup ya, seperti pola makan dia, terus pola hidupnya olahraga yang jarang, terus bisa juga karena faktor genetik, tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi harus diimbangi dengan pola makan yang baik, terus pola hidup seperti olahraga yang rutin dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau saya tanya apakah kanker payudara ini penyakit keturunan, itu belum tentu juga. Bisa dari pola hidup malah lebih banyak kontribusinya untuk menyebabkan seseorang kena kanker payudara. Bisa dikatakan demikian ya? Iya, lebih tinggi, sekitar lebih 60%. Tinggi. Sampai 60%, itu dari pola hidup? Iya. Wow, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ini ya,
Nah, kalau orang sudah bicara tentang payudara ya, terus kan kanker payudara ini nggak mungkin ujuk-ujuk muncul gitu ya, pasti akan ada yang namanya gejalanya. Nah, Bu Ratu mungkin bisa kasih tahu kalau wanita nih ya, untuk tahu ini sebenarnya ada kanker nggak sih, ini benjolan ini kanker atau cuman kelenjar air susu saja, itu gimana tuh? Oke. Kita tahu ya saat ini kanker payudara sebenarnya hampir menghinggapi dari setiap wanita. Yang perlu kita tahu adalah 8 dari wanita baik di Indonesia ataupun belahan dunia lainnya, 1 orang itu beresiko terkena kanker payudara. Wih. Jadi 8 dari wanita, 1 orang pasti beresiko terkena kanker payudara. Memang kalau kita lihat sebuah kanker ini adalah memang kanker tidak mudah terdeteksi. Kanker ini tidak mudah untuk dikenali ya. Makanya kenali sejak dini jenis kanker apapun pada tubuh kita. Karena di saat terjadi kanker ini sudah memasuki masa stadium. Nah, jadi perlu diketahui saat kanker ini muncul, biasanya bisa jenis sel kankernya dulu yang muncul ataupun tumornya terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang kok saya suka apa sih kalau bahasa kita payudara itu suka kremeng, suka denyut, ya kan? Tetapi di saat kita meraba belum tentu ada benjolannya. Ini lebih mengerikan karena selnya sudah mulai aktif. Ataupun dia ada benjolan. Nah, benjolannya dari kecil bisa membesar. Kadang-kadang orang nggak punya keluhan. Saya punya benjolan, tetapi nggak pernah punya keluhan dari tahun ke tahun. Akan tetapi ukurannya semakin membesar. Nah, ini bisa saja yang dinamakan adalah jenis tumor. Karena tumor ini kan bisa jinak, bisa ganas. Betul. Tumor jinak adalah belum tentu bisa merubah sel kanker ataupun sebaliknya. Akan tetapi tumor yang ganas berarti sel kankernya sudah aktif. Nah, ini semua disebabkan dari gejala-gejalanya ataupun dari ciri kanker itu sendiri terjadi akibat kerusakan ataupun kegagalan sel di mana di jaringan payudara kita. Karena kita perlu tahu di sini 100% ya, 100% penyakit yang terjadi pada tubuh kita adalah akibat kegagalan sel. Kenapa? Karena di setiap organ tubuh kita punya sel yang bertanggung jawab pada organ tubuh masing-masing. Contohnya seperti payudara. Nah, perlu diketahui di sini, di payudara ini adalah kita punya kantong susu, punya kelenjar air susu, punya kantong susu. Setiap kantong susu punya 15 kelenjar air susu. Dan ini bisa aktif setiap saat. Dari apa? Pola makan dan pola hidup. Nah, dari mana? Memang, apakah ini genetik ataupun keturunan? Keturunan hanya 10%, 60% dari pola makan dan 30% dari pola hidup. Nah, kadang-kadang orang mawas, wah saya ini kan punya keturunan, ibu saya kena kanker payudara, ataupun kakak perempuan saya punya kanker payudara. Apakah beresiko terjadi pada kita? Ini belum tentu. Kenapa? Ya kan? Apabila kalau kita bisa menjaga pola hidup dan pola makan, resiko genetik ini tidak akan terjadi pada tubuh kita, ataupun sebaliknya. Saya kan nggak punya genetik, tapi pola makan dan pola hidup belum tentu kita jaga. Nah, dan itu resiko tertinggi adalah dari pola hidup dan pola makan kita sendiri. Jadi memang belum tentu itu dari genetiknya, bisa jadi si genetik ini berubah karena pola hidup kita yang jorok tadi. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi soal ya apa namanya tuh kanker payudara nih, solusinya apa sih? Kalau tadi dikatakan bahwa kenapa terjadi kanker itu karena kegagalan sel, ya. Nah, sekarang kalau bicara tentang kegagalan sel, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya Ibu Ratu punya solusinya kan ya. Nah, tapi bagi Anda nih pemirsa di rumah yang ingin tahu, tadi Ibu Ratu bilang bahwa orang sakit itu karena selnya gagal. Supaya nggak gagal atau supaya bisa baik lagi, gimana caranya? Jangan kemana-mana, setelah ini pun Anda bisa langsung berinteraksi ya dengan kami di studio, yaitu melalui nomor telepon 021 5155 111, tapi tentunya setelah jeda pariwara yang berikut. Baik, nah sekarang ini kami sudah membuka line interaktif ya. Jadi bagi Anda yang mau bertanya kepada narasumber saya, tema kita sekali lagi saya informasikan, kanker payudara dapat menyebar ke 5 organ tubuh ya. Anda bisa langsung hubungi kami di 021 ya 5155 0
satunya 3 kali ya. Baik, kami tunggu karena acara ini nggak lama ya. Jadi kalau mau tanya cepet-cepet ya. Baik, tadi kan temanya adalah bisa menyebar ke 5 organ. Sebelum ke solusi, saya pengen tahu dulu ini organ mana sih yang terancam oleh kanker payudara ini? Oke. Kanker payudara ini bisa menyebar ke 5 organ di sekitar tubuh kita. Pertama, kanker payudara bisa menyebar ke paru-paru. Apabila kanker payudara terjadi penyebaran ke paru-paru, dia akan terjadi reaksi batuk ataupun sesak nafas karena dia mereproduksi cairan yang berlebihan. Satu. Yang kedua, apabila kanker payudara menyebar ke kelenjar getah bening, biasanya akan muncul benjolan di ketiak ataupun di leher. Bahkan juga bisa terjadi pembengkakan di lengan di posisi payudara tersebut yang bermasalah. Misalkan di payudara kanan ada tumor, bahkan sudah menjadi sel kanker, tidak menutup kemungkinan berarti lengan yang kanan itu bisa terjadi pembesaran ataupun pembengkakan. Nah, apabila kanker payudara menyebar ke tulang, ini bisa terjadi biasanya sakit, ya kan, dari tulang rusuk depan ataupun sampai ke belakang, ataupun itu rasa yang dirasakan ya. Nah, penyebaran itu terjadi seperti apa? Kalau sudah menyebar adalah bisa terjadi pengeroposan tulang ataupun kerusakan di tulang tersebut. Kemudian itu udah 3 ya. Yang keempat, penyebaran sel kanker payudara ke otak. Kalau sudah ke otak, apa yang terjadi? Biasanya bisa terjadi kelumpuhan. Betul. Ya. Nah, satu lagi, kanker payudara bisa menyebar sampai ke hati. Apa yang terjadi? Biasanya suka begah, ya kan? Suka mual. Kalau makan selalu kurang nyaman. Terus bisa terjadi di pembengkakan di hati itu sendiri. Nah, jadi yang kita tahu di sini adalah ada 5 jenis organ tubuh kita yang beresiko terkena kanker penyebaran dari kanker payudara itu sendiri. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk mencegah penyebarannya, misalkan anggaplah nih ada pemirsa di rumah yang memang saat ini sudah divonis terkena kanker payudara gitu ya. Nah, ini Mbak Manda mungkin bisa informasikan seperti apa sih caranya supaya si kanker ini tidak menyebar, karena yang biasanya mematikan dari kanker itu adalah penyebarannya kan? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, karena regenerasi sel kanker ini kan selalu tumbuh setiap saat. Jadi penyebarannya mungkin bisa dilakukan kemoterapi atau operasi, tapi sesuai dengan diagnosis dokter terlebih dahulu apabila memang dia sudah didiagnosis terkena kanker payudara. Jadi berapa stadiumnya gitu ya? Ya, benar. Terus juga kalau misalnya yang di rumah nih sudah ada gejala-gejalanya, ini ada langkah namanya sadari, periksa payudara sendiri. Jadi kita berhadap ke cermin, lalu mengangkat ketiak di sebelah kiri atau kanan, terus dirasakan apakah ada benjolan-benjolannya atau tidak. Jika dirasakan iya, segera datangi dicek rumah lebih lanjut sakit ya, betul. Benar. Terus tanyakan kepada dokter agar diagnosisnya jelas. Iya, betul. Pokoknya kalau ada benjolan di tubuh Anda jangan dipencet-pencet, itu yang paling penting. Yang perlu dilakukan adalah langsung lakukan pemeriksaan, dan jika itu ternyata positif nih ya, setelah dicek dia positif, ini adalah sel kanker. Solusinya apa itu? Bu Ratu. Nah, kali ini saya membawa produk, di mana produk ini adalah untuk memberikan nutrisel pada tubuh kita. Karena yang perlu kita ketahui di sini adalah kanker terjadi memang akibat pembelahan sel, kegagalan sel, sehingga sel tersebut bisa bermutasi dan bisa aktif di setiap organ manapun. Seperti saya sebut tadi, kanker payudara bisa di paru-paru, kelenjar getah bening, bisa di tulang, bisa di otak, bahkan juga bisa di hati. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Pasti semua ingin sembuh, pasti berbagai pengobatan dicari, sebab berbagai solusi pun ditempuh. Jadi saat ini saya membawa salah satu produk. Ini adalah produk terbaru dari saya. Ini adalah, apa itu? Saya memperkenalkan di sini peptide. Nah, pasti untuk masyarakat Indonesia masih awam. Peptide apa sih? Betul. Perlu diketahui, peptide pertama ditemukan pada 1902 di Jerman. Penelitian pertama dilakukan. Peptide dikeluarkan setelah, di dalam dunia kesehatan ya, setelah penisilin. Ya, setelah dikeluarkan penisilin,
1902 dikeluarkan peptide. Nah, di sini sifat peptide ini adalah untuk menggenerasikan sel, untuk memperbaharui sel, untuk menggenerasikan sel, bahkan juga meremajakan sel tubuh. Karena perlu kita tahu, hampir seluruh jenis penyakit yang terjadi pada tubuh kita adalah akibat kegagalan sel. Jadi apabila terjadi kegagalan sel di tubuh kita, entah itu kanker, stroke, jantung, gagal ginjal, diabetes, ataupun berbagai penyakit lainnya selain penyakit degeneratif, itu semua karena kegagalan sel. Nah, jadi kalau sel sudah gagal, cara yang tepat adalah dengan memperbaiki sel itu sendiri. Kenapa? Kita untuk menghindari resiko. Contohnya, biasanya ini terkena kita tahu orang terkena kanker, jenis kanker apapun itu karena kegagalan sel, karena kerusakan sel, sehingga terjadi di saat sel itu membelah, terjadi penyebaran sel dan bisa aktif di organ lain. Nah, kemudian kita mengkonsumsikan produk lah, mungkin ada produk ABCD untuk mengobati kanker, ya kan? Mematikan sel yang ganas tadi ya. Betul sekali. Tetapi di situ kan resiko efek samping masih ada. Begitu diminum bisa ke lambung, bisa ke jantung, ataupun bermasalah pengendapan di ginjal. Iya, jadi yang mati itu bukan cuma si sel kankernya saja, tapi organ lain ikut rusak. Kenapa? Karena pengobatan yang tepat di situ adalah bukan memperbaiki selnya. Nah, akhirnya dari Organisasi Kesehatan Dunia sendiri, di sini mengatakan, cara yang paling efektif untuk menyembuhkan penyakit menyembuhkan penyakit adalah dengan mensintesis sel yang zat yang bisa mensintesis sel. Jadi kalau kita bicara zat yang bisa mensintesis sel adalah hanya peptide. Anda perlu tahu. Dunia kesehatan hanya saat ini mengeluarkan peptide untuk mensintesis sel. Kenapa? Karena bisa memperbaiki sel, memperbaharui sel dan mengaktifkan sel kembali. Ini adalah bisa dikatakan saat ini adalah pengobatan mutakhir di dalam dunia kesehatan adalah dengan memperbaiki sel tubuh apapun jenis penyakitnya. Baik. Contohnya. Contoh apa lagi yang selain kanker ya? Kenapa? Karena perlu kita tahu di sini sel di dalam tubuh manusia, anak kecil membutuhkan sel untuk pertumbuhan. Betul. Remaja membutuhkan sel untuk meningkatkan usia yang sehat, mengejar angka 100% ya. Kemudian yang sudah sehat, kita punya sel nih. Kita akan memperbaharui sel adalah untuk menjaga stamina tubuh ataupun menghindari berbagai penyakit. Yang sudah sakit membutuhkan sel untuk pengobatan. Di sini perlu Anda tahu. Di sini dua saat kita berusia 20 tahun, sel di dalam tubuh sempurna 100%. Seiring meningkatnya usia, setiap 10 tahun, ya kan, dari 20 tahun 100%, 30 tahun 80%, 40 tahun 60%, kemudian 60 tahun 50 tahun turun 50 tahun turun lagi 20%, sisa 40%, 60 tahun 20% dan 70 tahun 0%. Sel di dalam tubuh kita. Jadi perlu diketahui di sini saat memasuki usia 40 tahun, sel di dalam tubuh sudah mulai tertidur. Nah, di saat sel mulai tertidur, berbagai penyakit degeneratif mudah muncul. Diabetes, stroke, kanker, gagal ginjal, bahkan juga jantung. Baik. Dan bahkan juga berbagai penyakit lainnya. Yang lainnya Jadi nanti saya akan menjelaskan dengan hadirnya RG Soypep, apa sih solusi untuk penyebaran sel kanker payudara ke 5 organ yang tadi yang itu kita sebutkan tadi. Baik. Nah, jadi ya ternyata salah satu satu-satunya cara untuk bisa memperbaiki sel yang mengalami kerusakan adalah dengan peptide ya. Dan gimana cara kita mendapatkan peptide tadi? Tadi Ratu Givana sudah kasih tahu ya, ada Soypep ini. Tapi mungkin pemirsa ini pengen tahu lebih jauh, apa sih Soypep itu? Anda bisa langsung hubungi call center ya untuk tahu atau untuk konsultasi dengan Ratu Givana di 0812 60 60 9097 ya. Dan untuk call center pemesanan produk Anda bisa hubungi di 08139425 7575 ya, ataupun di 081387212840. Dan tentunya
selanjutnya pemirsa Anda juga bisa hubungi di 0813 8721 2841. Nah, tentunya bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung ya, bisa nanti Anda cek juga di layar kaca Anda ya untuk mencatat nomor telepon tersebut ya. Baik, nanti kita akan buka lagi untuk sesi interaktifnya ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, informasi masih banyak sekali yang bermanfaat untuk Anda. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk sore hari ini. Bagi Anda yang butuh solusi ya, ini saya mengalami penyakit kanker payudara atau kanker yang lainnya ya. Di sini ada solusi untuk Anda ya. Untuk interaktif, Anda mau bertanya kepada narasumber saya, ada Ibu Ratu Givana pada sore hari ini. Silakan langsung di 021 5155 111 atau mau ke Manda juga bisa ya, silakan. Dan tentunya nih kalau kita bicara tentang tadi Soipep ya, tadi Bu Ratu sempat mengatakan bahwa dari WHO saja gitu mengatakan bahwa untuk mengatasi kerusakan sel yang paling benar itu adalah diatasi dengan memperbaiki sel tubuh itu sendiri dengan peptide kan. Betul ya. sekali. Nah pertanyaannya, saya dapat peptide itu dari mana? Nah ini mungkin yang perlu dijelaskan, silakan. Jadi saat ini saya sebagai Ratu Givana, saya adalah pelopor peptide pertama di Indonesia, karena kita melihat adalah pengobatan dengan peptide saat ini adalah cara yang paling aman, standar herbal ya. Untuk standar herbal adalah cara yang paling aman. Kenapa? Karena peptide ini sendiri sudah melalui uji riset, uji klinis pada 1902 di Jerman ya oleh Fischer. Ya. Kemudian peptide ini sudah dikembangkan di beberapa negara di Eropa, bahkan juga di Asia. Dan untuk saat ini di Asia sendiri baru ada di 4 negara, Jepang, Korea, Cina, dan Indonesia. Mungkin Anda untuk mendapatkan produk ini di Jepang, mereka punya brand sendiri, di Korea, di Cina, bahkan di Indonesia. Saat ini saya mendistribusikan peptide ini di Indonesia adalah dalam bentuk RG Soipep. Ya, kenapa? Karena saya melihat, saya sebagai pelopor pengobatan alternatif modern ya, pertama di Indonesia, kurang lebih pengalaman saya lebih dari 20 tahun, karena dari 98 saya sudah bergerak di dunia kesehatan ya, khususnya herbal. Memang dari 98 saya sudah memperkenalkan herbal terstandar internasional. Nah, kenapa? Karena kita di sini kalau kita bicara herbal ini adalah memang nature, adalah alami, murni, berarti kita kembali ke alam. Nah, tetapi di sini kita melihatkan perkembangan zaman. Kenapa manusia dari tahun ke tahun berbagai penyakit bermunculan, berbagai kasus terus terjadi pada tubuh kita. Betul. Nah, di sini ternyata dibutuhkan suatu teknologi. Contohnya kita lihat dari dunia kesehatan pun, untuk mengetahui satu penyakit ataupun jenis penyakit yang lainnya pasti membutuhkan suatu pencitraan yang lebih canggih, sehingga bisa ditahu penyakit itu apa, penyebarannya kemana, ataupun komplikasinya seperti apa saja. Nah, begitu juga dengan pengobatannya sendiri, pasti dibutuhkan suatu teknologi, suatu riset, ya kan? Kenapa? Karena di situ akan menghasilkan suatu produk yang benar-benar bisa dirasakan atau efek baik untuk tubuh, tetapi tanpa efek samping. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kita melihat dari seiring perkembangan zaman dari dunia kesehatan, dan kita melihat cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit adalah dengan perbaiki sel itu sendiri. Oke, baik. Sudah ada penelpon, kita coba cek terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Baik, sayang sekali terputus. Silakan untuk kembali menghubungi kami ya, dan tentunya waktu kita tidak banyak ya. Oh ya, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda yang mau interaktif ya. Silakan hubungi 021 5155 111 dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Dan untuk Anda mau memesan produknya, mau berkonsultasi lagi lebih pribadi ya, biar lebih leluasa. Nah, nanti di layar kaca nih ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk call center. Anda nantinya bisa berkonsultasi dengan Ratu Givana ya. Oke, sudah ada penelpon yang terhubung, saya coba cek. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan siapa di mana saya bicara, Bu? Dengan Bu Santi. Oke, Ibu Santi, silakan Ibu. Yang mau tanya apa nih? Ya.
Saya mau nanya sih, ini untuk kakak saya sih sebenarnya. Dia itu kemarin ini cerita kayak ada benjolan gitu di payudara. Nah, tapi jadi bingung tuh selanjutnya, jadi harus gimana ya langkah selanjutnya ya? Terus apakah kalau memang ada benjolan itu tahu itu ganas atau nggak ganas atau harus diangkat tuh gimana ya? Oke, dengan Ibu Santi ya di Bekasi. Setiap benjolan yang muncul di tubuh kita itu biasa dinamakan jenis tumor. Apakah tumor itu jinak ataupun tumor itu ganas, itu harus melalui proses dari segi medis, Bu ya. Ibu bisa melakukan pemeriksaan ke dokter, nanti dokter bisa menganalisa, mendiagnosis ini ganas atau tidak, itu pasti dengan pencitraan yang sudah difasilitasi oleh tim kesehatan, betul. ya kan? Jadi kalau kita melihat benjolan, kita bisa nggak bisa memvonis bahwa ini tumor jinak ataupun tumor ganas. Tetapi benjolan itu tetap dinamakan tumor, apapun jenis benjolannya. Ya. Cuma dia mungkin beda jenisnya, Bu ya. Sifatnya nah, ya. Sifatnya, apakah dia sifatnya jinak ataupun dia sifatnya ganas. Nah, betul. kemudian dari solusinya itu sendiri, apakah tumor itu memang harus dibuang? Tumor di dalam tubuh harus tetap dibuang. Kenapa? Karena tumor ini dari kecil dia bisa membesar. Dari tidak aktif dia bisa menjadi aktif, ya. Betul. Dari non aktif bisa aktif. Jadi apakah harus dibuang? Tetap, apapun caranya. Ya mungkin kalau dari segi medis, tumor harus dioperasi melalui sebuah proses operasi untuk pengangkatan. Kalau memang tumor tersebut ganas, mungkin sudah ada sel kanker yang aktif, mungkin dokter akan memutuskan untuk menjalani kemo. Nah, ya. Nah, tetapi Bu Santi kalau masih penasaran, sebenarnya tumor ini kita nggak boleh penasaran. Nah, kenapa? Kanker tidak mudah terdeteksi sejak dini. Betul. Karena di saat terdeteksi kanker itu sudah memasuki stadium. Iya, biasanya sudah 2C, 2B baru ketahuan, udah parah kan itu ya. Karena kadang-kadang gini, kok tumor ini terus muncul ya, maksudnya terus membesar ukurannya, tetapi tidak ada keluhan. Kenapa? Karena di saat keluhan itu terjadi, mulai denyut, rasa denyut, sakit, dan mulai sudah terjadi perubahan, maaf ya, dari bentuk payudara kita, biasanya puting susu masuk, ya. Kemudian kulit di payudara bisa berubah menjadi seperti kulit jeruk, ataupun perubahan terjadi ruam. Ataupun bentuk ukurannya tidak sama dengan payudara sebelah. Itu bisa dikategorikan, Bu, ciri-cirinya selnya sudah mulai aktif. Tetapi untuk memastikan itu harus melalui diagnosis dari medis itu sendiri. Jadi ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan Betul secara sekali. lengkap ya. Karena nggak bisa menduga-duga kalau yang namanya benjolan ini ganas tidak ganas, sifat itu hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan lengkap. Nah, jadi kalau untuk Ibu Santi sendiri ingin konsultasi produk, nanti bisa langsung ke nomor telepon yang kita siapkan, karena di sini yang kita siapkan adalah produk peptide ini adalah untuk tumor dan kanker. Baik masih ada tumor masih berbentuk tumor ataupun sudah menjadi kanker itu sendiri. Seperti apa sih peptide ini bekerja? Karena di saat dikonsumsi dia hanya butuh 3 menit dia ke aliran darah, tidak melalui pencernaan lagi. Kenapa? Karena berat molekul peptide ini sangat kecil, 600 Dalton. Jadi dia sangat ringan. Jadi cepat sekali diserap tubuh ya. 3 menit dia masuk ke aliran darah, 5 menit dirubah menjadi energi. Jadi kalau kita punya tumor benjolan di payudara, di mana benjolan itu memang kita lihat, ini kan dia sangat membantu untuk proses penyembuhan ya. Jadi memang kita lihat dia sangat cepat bekerja pada tumor tersebut sehingga dia bisa mengecil, mengempes sampai hilang. Nah, kita juga punya pengalaman pasien kami, Ibu Nani di Surabaya. Ya, di mana dia sudah punya kanker payudara, sudah pecah. Di saat begitu dia mengkonsumsikan produk kami, di mana yang sudah, maaf, kalau payudara sudah pecah, dia akan menimbulkan aroma yang kurang sedap, baunya nggak enak, cairan keluar, kemudian jaringannya juga sudah mulai rusak. Nah, apa yang terjadi? Di mana jaringan itu dia pelan-pelan dia terlepas, dia ngelotok, kemudian dia mulai mengering, kemudian nanah yang biasa aroma yang tidak enak banget lah ya. Dia itu juga sudah mulai hilang. Aromanya menghilang, cairannya mengering, kemudian payudaranya juga melotok perlahan-lahan sampai menipis. Kenapa? Karena apapun jenis tumor di payudara kita itu harus
terbuang, harus terangkat. Bagaimanapun caranya, bisa melalui operasi ataupun melalui sebuah pengobatan yang banyak ditawarkan saat ini. Karena tumor tidak bisa dibiarkan dari satu tempat bisa berpindah ke tempat lain. Begitu juga dengan selnya, di saat pembelahan dia bisa aktif di beberapa organ, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa menyebar ke 5 organ. Betul Baik. sekali. Nah, tentunya bagi Anda ya yang mau nanti berkonsultasi nih dengan Ibu Ratu Givana secara on air, Anda bisa langsung hubungi nomor telepon interaktif kami di 021 ya. Di sini 5155 satunya 001-nya 3 kali ya. Nah, Anda bisa langsung hubungi nomor tersebut. Dan kalau Anda mau langsung ke call center Ratu Givana atau mau langsung berinteraksi ngobrol ya, konsultasi dengan Ratu Givana. Produk, kami akan memberikan Di sini pelayanan. nih ada nomor teleponnya ya, bisa Anda foto saja. Langsung telepon ini termasuk untuk Anda bisa memesan. Baik. Kemudian yang untuk warga masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang ingin langsung ketemu saya untuk konsultasi produk, saya ada di Cibubur pada hari Sabtu pagi, berarti besok. Besok dari, ada ya? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tepatnya di Jalan Raya Cibubur, Komplek DDN nomor 17. Cibubur, Jakarta Timur. Untuk lengkapnya ada alamat di sini. Ya. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sih solusi untuk menangani tumor dan kanker pada tubuh kita dengan memperbaiki sel ataupun memberikan nutrisel di tubuh kita untuk melawan kanker ataupun payudara tumor. ya. Oke, dan bukan cuma payudara saja tetapi untuk semua jenis kankernya. Nanti saya juga di sini akan memperagakan seperti apa sih produk ini dan bekerja bagaimana ke tubuh kita. Baik, kalau begitu pemirsa mohon bersabar sebentar. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda dan Anda bisa lagi berinteraksi dengan Ratu Givana. Kami akan kembali lagi untuk Anda setelah jeda pariwara yang berikut. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini. Bagi Anda yang mau langsung berinteraksi dengan Ibu Ratu Givana, kita lagi ngobrolin ya soal kanker payudara. Dan hati-hati, kanker payudara ini ternyata bisa menyebar ke 5 organ tubuh penting lainnya. Untuk interaktifnya Anda bisa hubungi 021 5155 satunya 3 kali ya. Kalau Anda mau pesan produk, di sini ada nomor telepon ya yang tertera di layar kaca. Silakan difoto saja dan Anda bisa untuk berkonsultasi dengan Ibu Ratu Givana di sini ataupun memesan produknya ya. Nah, kemudian kalau misalkan Anda juga nih mau untuk datang langsung ya, ketemu dan berkonsultasi dengan Ibu Ratu Givana, itu bisa besok ya. Besok ada di Jakarta ya. Besok ada di Jakarta, Minggu ada di Bandung. Minggu ada di Bandung. Nah, jadi berarti besok nih yang mau konsultasi sama Ibu Ratu di Jakartanya ada di Jalan Raya Cibubur, Komplek DDN nomor 17 ya. Ini ada di Cibubur, Jakarta Timur. Jadi di Cibubur Point ini ya tempatnya. Bukan di depan Cibubur Point. Depannya Cibubur Point ya untuk pemirsa. Silakan yang mau telepon cepat-cepat aja, waktunya terbatas. Nah, Bu Ratu, jadi kan tadi ada penelpon itu dia belum tahu jenisnya benjolan yang muncul ini ganas atau tidak, tumor atau kanker gitu ya, hanya sekedar benjolan saja atau kanker. Nah, apakah gimana solusinya? Karena begini, walaupun itu jinak, yang namanya tumor itu udah diangkat sekian tahun kemudian muncul lagi. Nah, solusinya itu seperti apa sih supaya nggak ada benjolan ataupun sel yang abnormal itu? Oke. Sebenarnya kalau kita kembali ke tumor itu sendiri, memang setiap tumor diangkat dia pasti akan muncul. Sekali, 2 kali dia tetap akan muncul. Betul. Jenis tumor. Bahkan bisa muncul di tempat lain. Namanya kalau sel sudah aktif di dalam tubuh, seumur hidup sel itu tetap aktif. Ya. Kemudian bagaimana tumor yang belum diangkat? Tumor yang belum diangkat dari kecil bisa menjadi besar. Nah, di sini RG Soipep ini sendiri adalah dia bisa mendiagnosis apakah tumor itu jinak ataupun tumor itu ganas. Karena sifatnya ini dia akan menggenerasikan sel-sel yang sudah rusak. Jadi sel yang sudah abnormal dimatikan, sel yang normal ini dia diselamatkan. Sebenarnya dengan produk ini. Jadi di saat produk ini bekerja sebenarnya tidak butuh waktu yang cukup lama ya. Karena kita lihat juga dari hasil risetnya, dari uji klinisnya, di saat mengkonsumsi produk peptide ini kita bisa melihat ya, karena ini adalah sudah dia sudah punya takaran yang sangat tepat. Jadi di saat dia mengkonsumsikan produk ini ya, dia akan bekerja melalui aliran darah. Karena sel ini kan menyebar melalui aliran darah. Betul. Dia akan mematikan sel-sel yang
aktif ataupun sel yang Yang sudah ganas ya. rusak yang ganas, kemudian akan diselamatkan sel yang baik, digenerasikan. Makanya kenapa tumor itu bisa terkikis, bersih sampai hilang. Oke. Nanti kita baik. bisa di layar kaca bisa kita lihat ya, tumor yang sebelum, yang sesudah. Di saat dia mengkonsumsi RG Soypep, dia hanya memakan waktu hari, sebenarnya hitungannya hari, tidak membutuhkan waktu yang berapa lama. Nah kemudian bagaimana orang yang mengkonsumsi RG Soypep ini belum ada tumor ataupun penyakit yang lainnya, saya nggak punya tumor, apakah bisa dikonsumsi? Bisa, untuk pencegahan kita menyarankan sehari 1 kali atau 2 hari sekali. Tetapi kalau untuk pengobatannya itu sehari sampai 2 kali. Oke, sehari 2 kali ya, baik. Kalau sehari 2 kali adalah untuk pengobatannya, Untuk tetapi pengobatan, untuk pencegahan bisa sehari 1 sehari kali. 1 kali. Nah, di sini mungkin nanti saya akan memperagakan ya. Soypep ini sebenarnya dia bisa larut sendiri di dalam air tanpa ampas karena kemurniannya itu adalah 600 Dalton. Jadi molekul yang sangat kecil yang mudah diserap oleh aliran darah dan tidak dibebani oleh organ manapun. Biasanya kalau minum obat dicerna dulu oleh pencernaan, baru dialirkan ke dalam darah. Ini karena melalui sebuah teknologi. Teknologi apa nih yang digunakan? Vico 12, dan teknologi ini dikembangkan di Jerman. Jadi kalau Anda mau tahu, peptide ini adalah dikembangkan di Jerman. Kemudian saat ini kita distribusikan untuk di Indonesia adalah untuk memperbaiki berbagai jenis penyakit yang terjadi akibat kerusakan atau kegagalan sel. Penyakit apapun itu, bisa dari kanker, jantung, diabetes, gagal ginjal, bahkan juga stroke. Dan untuk kanker sendiri itu dari berbagai jenis kanker ataupun tumor yang sudah operasi ataupun yang belum operasi. Kenapa? Karena yang sudah operasi pun dia pasti membutuhkan pengobatan pendamping untuk untuk proses penyembuhannya. Jadi sebenarnya solusi atau pengobatan yang tepat saat ini apa? Saat ini dunia mengeluarkan peptide. Jadi saat ini kalau kita berbicara pengobatan herbal, standar herbal ya, adalah kembali kepada yang bisa menggenerasikan sel. Ingat, karena setiap penyakit yang terjadi pada tubuh kita akibat kerusakan sel. Jadi pengobatan yang tepat adalah dengan memperbaiki sel. Betul. Nah, kalau kita bicara produk yang bisa memperbaiki sel saat ini hanya peptide. Kenapa? Karena peptide ini sudah melalui uji klinis, uji riset pada tahun 1902 dan dikeluarkan setelah penisilin, ya kan? Dan jadi sudah lama dan saat ini sudah dikembangkan di beberapa negara baik di Asia ataupun di Eropa. Jadi kalau kita bicara herbal, gunakan herbal yang sudah standar. Standar apa? Internasional yang sudah melalui uji riset, uji klinis dan dikembangkan dengan teknologi modern. Dan sekali lagi saya tekankan di sini bahwa Soypep ini adalah dikembangkan dengan Vico 12. Vico 12 adalah teknologi Jerman. Kalau di Jepang kan masih Nano 9. Ya, jadi lebih bagus ya. Lebih kecanggihannya lebih di atas itu, makanya dia molekulnya kenapa sangat ringan. Iya. Dan saya akan mengajarkan juga bagaimana sih cara mengkonsumsikan peptide yang tepat. Ya, cara konsumsinya seperti apa? Air yang digunakan adalah harus air hangat. Jangan air es ataupun air dingin. Caranya sangat mudah karena kita ini kan tidak harus melalui rebusan ya kan ataupun godokan, dan ini mudah dibawa kemana-mana dan sangat praktis. Pertama, tuangin air cukup sepertiga lah. Sepertiga ya. Sepertiganya ya, segini. Kemudian untuk produknya sendiri jangan disobek, Mbak. Jadi kalau disobek dia akan berterbangan karena dia sangat ringan banget ya. Sangat ringan. Ini adalah bisa dikatakan molekul terkecil saat ini, ya kan? Jadi harus kemudian digunting. Ya. Jangan sampai dia terhentak gitu ya. Betul intinya sekali. Ya. Begitu digunting, kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, ya halus sekali ya. Sangat halus. Ya, tuh, dia lebih halus dari ya. bedak baby. Ya kan? Kayak asap ya. Betul sekali. Kita bisa lihat. Nah, di mana molekul ini nanti dia akan larut dengan sendirinya di dalam air, dia tanpa ampas. Dan perlu diketahui ini adalah teknologi pertama saat ini di dunia untuk memperbaiki ataupun menutrisikan sel tubuh manusia. Ya, perlu diketahui ya. Ini adalah kita bisa lihat di sini nanti. Dia hanya membutuhkan waktu sebentar, dia akan larut dengan air, kemudian tanpa diaduk itu. Mau diaduk boleh, tanpa diaduk boleh. Cuma kita di sini akan melihat bahwa ini dia akan larut dengan sendirinya tanpa diaduk. Dia tidak meninggalkan ampas karena dia akan menyatu dengan air.
Baik. Nah, kalau begitu ya pemirsa nih kita tunggu nih ya, kita lihat di sini dan sambil menunggu pemirsa, bagi Anda yang nantinya mau berkonsultasi dengan Ibu Ratu Givana silahkan bersiap ya di 02151550111 ya, atau satunya 3 kali. Dan kalau Anda mau pesan produknya, Anda bisa langsung telepon nomor yang di samping ya, dan yang pasti lagi Anda juga bisa foto aja atau catat nomor teleponnya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lihat ya seperti apa nih ya Soipepnya ini setelah jeda yang berikut. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini, dan saya perlu informasikan juga kepada Anda pemirsa ya, bahwa untuk Anda yang ingin melakukan pemesanan produk, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ini nomornya harus difoto, di save ya saya rasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkannya. Intinya begini, manusia itu bisa sehat kalau selnya itu sehat. Nah, kalau misalnya ada sel yang mengalami kerusakan, idealnya diperbaiki. Pertanyaannya, memperbaikinya pakai apa gitu kan ya, Bu Ratu ya. Dan prinsip ini penting sekali untuk mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung ya, perlu diinformasikan. Jadi kalau misalnya orang itu bisa mati atau bisa meninggal dunia, sebetulnya masalahnya ada di mana sih, dan bagaimana caranya untuk mencegah terutama ya penyakit-penyakit yang mematikan itu. 99% manusia meninggal karena sakit. Sakit terjadi akibat usia. Ya. Ya kan? Ya. Setiap perubahan usia kita juga terjadi perubahan sel di dalam tubuh. Ya. Jadi penyakit terjadi di dalam tubuh akibat kegagalan sel, kerusakan sel. Jadi ya cara yang paling efektif adalah perbaiki sel tubuh kita dengan peptide aktif, dan saat ini hanya ada di dalam RG Soipep, produk pertama Indonesia, dan saya Ratu Givana sebagai herbalis Indonesia, saya orang pertama yang mempelopori peptide pertama di Indonesia untuk memperbaiki sel tubuh. Jadi kita kalau bicara pengobatan herbal saat ini adalah dengan cara memperbaiki sel tubuh. Ini adalah cara paling mutakhir. Oke, yang sudah diakui oleh WHO, dan ini juga dikembangkan di Jerman gitu di ya. Beberapa negara sudah dikembangkan, dan kita bisa dilihat di sini di mana. Nah, ini adalah 10. Oke, di samping Bu. Oke. Bisa kita lihat di sini adalah 10 penerima Nobel dunia penemu peptide. Oke. Oke ya, bisa kita lihat ya. Berarti Anda jadi perlu kita ketahui bahwa produk Soipep ini adalah produk yang sudah mendunia. Oke, Ya kan? Jadi keampuhan dari peptida ini sendiri ya, ini adalah apa namanya, memang sudah diakui dan bahkan para penemunya itu sudah mendapatkan penghargaan Nobel ya. Betul. Misalkan Seperti Anda itu. pergi ke Jepang, ke Korea, ke Cina, Anda akan mendapatkan produk yang sama, tetapi beda brand. Oke. Karena di Indonesia saya mengembangkan dengan merek Soipep. Nah, oke. dan bahwa Soipep ini adalah sudah menjadi produk dunia standar herbal internasional. Baik. Oke. Nah, kemudian kalau kita bertanya keampuhan dari peptida ini ya, yang kalau di Indonesia mereknya namanya Soipep, RG ya. Soipep. RG Soipep. Nah, kalau di negara lain isinya sama peptida, mungkin beda brandnya aja, Betul mereknya sekali. aja. Nah, ini seberapa ampuh sih mungkin ada pengalaman mereka yang sudah konsumsi? Oke. Saya akan menceritakan salah satu pengalaman, mungkin pengalaman yang sangat berharga di dalam dunia pengobatan herbal ya, khususnya kita bicara dalam pengobatan herbal saat ini adalah dengan peptide ini. Saya sebut saja adalah Kansa. Kansa dari usia 2,5 tahun, 2,5 tahun dari Bungo Jambi. Nah, kita bisa lihat Kansa ini adalah saat dilahirkan dia terjadi kegagalan sel di dalam tubuh. Sehingga dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa berbicara. Lemah layu itu ya? Ya betul. Jadi dia bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa duduk ataupun berdiri karena kegagalan sel di dalam tubuh, sehingga dia tidak punya perkembangan yang normal seperti anak lainnya. Setelah mengkonsumsi peptide, Kansa ini terjadi perubahan yang sangat drastis. Ini masih terbaring. Ini dia belum mengkonsumsi produk usia berapa saya. nih sekitar? 2,5 tahun. Oh iya. Nah, ini setelah 20 hari mengkonsumsi peptide, ya. Setelah 20 hari mengkonsumsi peptide, di mana Kansa bisa duduk dengan normal, sudah mulai berteriak, mengeluarkan suara,
ya. Oke. Tetapi untuk berjalannya pun selama 20 hari itu masih bangun, masih diajari untuk Masih berdiri, ditatih gitu masih ya? ditatih kalau bahasa kita. Oke, itu adalah salah satu pengalaman yang Efektivitasnya ya. betul. Kalau kita bilang biasanya kalau dari dunia kesehatan itu sendiri, anak sudah terjadi kegagalan sel di dalam tubuh, tidak bisa bicara atau tidak bisa Oke. duduk, biasanya sulit kita mendapatkan pengobatannya, ya. Oke, baik. Dan Anda sudah lihat sendiri seperti apa kehebatan dari peptida ini. Yang kalau di Indonesia peptida ini brandnya adalah RRG Soypep ya. Oke, dan tadi seperti saya janjikan ya, ini kita nggak pegang, nggak geserin, nggak gerak-gerakin ya. Anda boleh lihat nih. Nah, ini gelas yang tadi kita taruh Betul sekali. sama sekali tidak disentuh, sama sekali tidak diaduk, dan dia larut. Dengan sendirinya tanpa ampas. Nah, berarti itu di mana produk ini begitu dikonsumsi dalam waktu hitungan 3 menit dia mengalir ke aliran darah, 5 menit dirubah menjadi energi. Makanya kenapa seperti kasus kansa tadi yang kegagalan sel saraf, tidak bisa duduk, bisu tidak bisa berbicara, hanya dalam hitungan hari bisa berbicara, bisa duduk karena diperbaiki sel sarafnya. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Ratu Givana dan juga Mbak Manda ya, dan pemirsa di rumah. Untuk pemesanan silakan di foto nomor telepon yang tertera di layar kaca ini. Yuk langsung, untuk besok Anda mau berkonsultasi dengan Ibu Ratu Givana, Anda bisa langsung datang ke Cibubur ya. Alamatnya di mana? Besok itu ada di Komplek DDN nomor 17 ya, Cibubur, Jakarta Timur. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ibu Ratu Givana, terima kasih atas Sama-sama, penjelasannya Mbak sekali Dera. lagi, dan pemirsa di rumah terima kasih juga atas perhatian Anda. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Dera Sagita undur pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.